Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan menjelaskan terkait dengan asesmen bakat dan minat yang lebih kita kenal yaitu ABM. Untuk madrasah khususnya pada tahun 2023 ini baru akan mengadakan yang namanya asesmen bakat dan minat, khususnya untuk jenjang madrasah aliyah dan terfokuskan pada kelas 12 atau kelas akhir. Next, terkait dengan apa itu ABM, di sini dijelaskan bahwasanya asesmen bakat dan minat atau ABM merupakan tes untuk mengukur potensi seseorang yang dirancang untuk memprediksi kemampuannya pada bidang-bidang khusus serta minat seseorang berdasarkan ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini yang nanti akan dilaksanakan pada bulan November nanti, itu sasarannya adalah siswa kelas 12. Jadi jenjang aliyah. Kemudian daripada tujuan dan manfaat, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi ke siswa, sekolah, ataupun orang tua mengenai potensi siswa tersebut pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur sehingga diharapkan dapat membuat arah pengembangan dirinya secara lebih jelas dan tentu saja terencana. Terkait dengan manfaat ABM itu sendiri, yaitu untuk memprediksi kemampuan siswa jika mendapat kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Jadi untuk manfaat daripada ABM di sini lebih mengarah pada kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan ABM atau aspek asesmen bakat, di sini ada 7, satu verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, bahasa, dan yang terakhir yaitu klerikal. Nah, terkait dengan istilah ini, kita akan membahas pada sheet selanjutnya. Nah, terkait dengan verbal, verbal itu sendiri yaitu untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep berbentuk verbal atau teks yang bersifat abstrak, kompleks, dan implisit serta mengungkap performa siswa dalam menghadapi aktivitas yang berhubungan dengan informasi atau gagasan yang diekspresikan secara verbal, misal untuk memahami konsep suatu gagasan, menjabarkan konsep ke dalam suatu yang bersifat operasional, mengkategorikan kata berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Ini terkait dengan verbal. Kemudian terkait dengan kuantitatif, yaitu mengukur kemampuan dalam memecahkan suatu masalah yang melibatkan informasi dalam bentuk numerik ataupun kuantitatif dengan efektif. Dan mengungkapkan performa siswa dalam menghadapi aktivitas seperti menggunakan operasi bilangan, mengestimasi, memprediksi, dan menentukan hubungan dari informasi-informasi berupa angka dan simbol matematika.
Kemudian terkait dengan penalaran, yaitu mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan tentunya untuk menyelesaikan masalah, serta menemukan prinsip yang melandasi hubungan antara konsep atau informasi yang bersifat kompleks. Terus kemudian spasial mengukur kemampuan memahami informasi yang berbentuk gambar dan memecahkan masalah dari stimulasi gambar itu sendiri. Aspek ini mengungkapkan performa siswa ketika melakukan pekerjaan yang melibatkan sebuah gambar, misal untuk mengamati peta dan seterusnya. Mekanika di sini mengukur kemampuan memahami prinsip-prinsip kerja, mekanika dasar sehingga mampu memahami cara kerja, peralatan atau mesin-mesin sederhana maupun yang lebih kompleks. Aspek ini mengungkapkan performa siswa ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang berkaitan dengan peralatan seperti mesin atau perkakas, melakukan perakitan, bongkar pasang peralatan, atau memasang komponen suatu barang. Kemudian poin 6, penggunaan bahasa, mengukur kemampuan dalam menangkap gagasan dari suatu kalimat atau bacaan serta mengomunikasikan gagasannya menggunakan bahasa baku atau tata bahasa yang benar. Aspek ini bertujuan untuk mengungkapkan performa siswa ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang berhubungan dengan teks, seperti membuat dan menelaah sebuah laporan, kemudian mengedit suatu berita, serta membuat karangan tertulis. Yang terakhir, Clerical mengukur kemampuan menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang membutuhkan kecepatan, ketelitian, konsistensi, dan daya ingat, serta mengungkapkan performa siswa ketika melakukan pekerjaan sederhana berulang seperti menyortir barang, mengetik, dan mengumpulkan suatu yang berulang-ulang dengan cepat. Nah, yang terakhir terkait dengan asesmen minat. Kalau bakat tadi ada 7 poin. Kemudian terkait dengan minat, di sini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah minat dasar. Jadi untuk minat dasar itu sendiri, yaitu ketertarikan yang bersifat unik dan relatif menetap yang dimiliki seseorang terhadap aktivitas atau pekerjaan tertentu. Kemudian, minat metodis, ketertarikan pada berbagai aktivitas pekerjaan yang terarah dan memerlukan sistematika serta membutuhkan pengetahuan dan keahlian untuk melakukan atau menjalankannya. Minat yang terakhir yaitu minat praktis, ketertarikan pada berbagai aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman teknis yang bersifat mudah dipelajari atau tanpa pelatihan khusus atau yang lebih kita kenal yaitu otodidak. Nah, demikian terkait dengan penjelasan asesmen bakat dan minat atau yang kita kenal ABM. Semoga penjelasan pada video kali ini bisa memberikan sebuah penerangan yang mungkin lebih bisa kita pahami. Namun bila mana kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, di sini nanti pada deskripsi video akan saya sisipkan yaitu Juknis ABM tahun 2023 beserta file-file dokumen lainnya yang terkait dengan pendataan ABM
dan pelaksanaan ABM yang tentu saja nanti konteksnya adalah full online dan juga menggunakan aplikasi CBT. Demikian penjelasan mengenai asesmen bakat dan minat atau ABM. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.